Tiba di dusun Santren, Kyai Krapyak I langsung menuju ke sebelah barat masjid. Di sini beliau menancapkan keris pusakanya ke tanah, dan ketika keris pusaka dicabut, muncullah mata air yang cukup besar dengan air yang melimpah sehingga membentuk sebuah lubang gede atau kolam yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV. Masjid Kyai Krapyak I merupakan salah satu masjid tertua di Magelang yang dibangun pada tahun 1618 Masehi. Masjid ini dipugar pada tahun 1856-1920, kemudian direnovasi pada tahun 1970 dan pemugaran kembali tahun 2002, serta dilakukan renovasi dan penambahan ruang pada tahun 2008. Walaupun sudah mengalami beberapa kali pemugaran dan renovasi, namun arsitektur masjid ini masih mempertahankan sebagai masjid tradisional Jawa. Masjid yang berusia ratusan tahun ini pantas dianggap sebagai salah satu bangunan kuno Islam dan suatu peninggalan yang harus dijaga kelestariannya. Lantas bagaimana kaitannya antara Kyai Krapyak I dengan keberadaan masjid ini? Sebelum dilanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu bagi mitra DMTV yang belum subscribe agar makin bersemangat dalam menghadirkan konten-kontennya. Muji Wiyoto dalam sebuah blog berjudul Masjid Kyai Krapyak Santren menyebutkan bahwa ada sebuah masjid legendaris di Dusun Santren, Desa Gunung Pring, Muntilan, Kabupaten Magelang. Keberadaan masjid ini tidak lepas dari sejarah penyebaran agama Islam di daerah ini pada masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Menurut cerita legenda rakyat setempat, konon ketika Kyai Krapyak I diminta datang atau marak sowan dalam bahasa Jawa ke Keraton Mataram, Panembahan Senopati yang tidak lain adalah pamannya menghadiahi sebuah masjid sebagai sarana ibadah dan pusat dakwah agama Islam di dusun tempat tinggalnya. Masjid yang kini berukuran sekitar 404 meter persegi ini konon dibawanya pulang ke Dusun Santren dengan dibungkus selembar sapu tangan atau kacu dalam bahasa Jawa. Setibanya di Dusun Santren, masjid ini diletakkan di dekat Sungai Lamat. Masjid yang kini bernama Masjid Agung Kyai Krapyak I keberadaannya di dusun itu sejak tahun 1618 Masehi sampai sekarang masih ada dan sudah dipugar karena usianya sudah 405 tahun. Setelah dipugar, kini bangunan masjid ini nampak lebih megah dan indah, sehingga bentuk asli dari masjid ini sudah hilang karena sudah diperluas dan dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan saat ini. Setiap hari masjid ini disinggahi pengunjung usai berziarah ke makam Kyai Krapyak I yang berada di kompleks makam di belakang masjid. Kyai Krapyak I adalah putra Kyai Raden Santri yang nama aslinya Raden Krapyak Hanyokorowati. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Simbah Kyai Krapyak I. Sebagai penerus perjuangan ayahandanya dalam menyebarkan agama Islam, Kyai Krapyak I oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diberi karomah sebagai tanda kewaliannya. Pada masa hidupnya, Kyai Raden Santri bermukim di Dusun Santren sekitar tahun 1600-an. Sebagai seorang mubalik, beliau sering berkholwat menyepi untuk mujahadah takoruban illallah di Bukit Gunung Pring. Pada suatu hari ketika beliau pulang dari bukit tersebut, perjalanannya melewati Sungai Blongkeng yang berhulu di Gunung Merapi terjadi banjir. Kemudian beliau berkata, "Air berhentilah kamu, aku akan lewat." Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, banjir di sungai itu berhenti. Konon arus airnya bisa dihentikan dan mengeras menjadi batu yang menonjol atau mencongol dalam bahasa Jawa di tengah sungai yang disebut Watu Congol. Sebutan itu kini menjadi nama sebuah dusun di Desa Gunung Pring.
Di belakang Masjid Agung Kiai Krapyak I ini ada sebuah blumbang gede atau kolam besar yang juga peninggalan Kiai Krapyak I. Keberadaan blumbang gede ini juga memiliki cerita legenda yang unik. Konon ketika Panembahan Senopati merasa kangen dengan keponakannya Kiai Krapyak I ini, maka diutuslah 2 orang prajurit untuk mencari dan memanggil Kiai Krapyak. Ketika bertemu dengan Kiai Krapyak I, kedua prajurit itu menunggunya karena beliau sedang iktikaf bermujahadah di dalam masjid. Setelah lama menunggu, Kiai Krapyak I belum juga selesai dalam bermujahadah, sehingga kedua orang prajurit itu memutuskan untuk mengambil keris pusaka milik Kiai Krapyak I yang diletakkan di sampingnya dan dibawanya ke keraton untuk dihaturkan kepada Panembahan Senopati. Harapannya, nanti Kiai Krapyak I pasti akan menyusul ke keraton untuk mengambil keris pusakanya. Selesai bermujahadah, Kiai Krapyak I terkejut karena keris pusakanya hilang. Kemudian beliau pergi ke keraton Mataram untuk mengadukan hal itu kepada raja yang tidak lain adalah pamannya. Sampai di keraton, pertemuan antara sang raja dengan keponakannya itu telah mengobati rasa kangennya. Panembahan Senopati bersedia menyerahkan kembali keris pusaka milik keponakannya dengan syarat Kiai Krapyak I bersedia menyempurnakan bangunan masjid di dusunnya, karena di masjid ini belum ada air bersih untuk sarana berwudu. Kiai Krapyak menyanggupi syarat itu, kemudian mohon pamit kembali ke dusunnya. Tiba di dusun Santren, Kiai Krapyak I langsung menuju ke sebelah barat masjid. Di sini beliau menancapkan keris pusakanya ke tanah, dan ketika keris pusaka dicabut, muncullah mata air yang cukup besar dengan air yang melimpah sehingga membentuk sebuah blumbang gede atau kolam yang luas. Dan sejak saat itu, para jamaah masjid yang dibangun Kiai Krapyak I tidak lagi kerepotan untuk mengambil air wudhu. Blumbang yang cukup luas ini sampai sekarang airnya dimanfaatkan oleh warga setempat, tidak saja untuk wudhu tetapi juga mampu mencukupi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari. Bahkan kolam besar ini juga ditebari benih-benih ikan. Nah, mitra DMTV, demikian jendela sejarah dari Kompleks Masjid Pasarian Simbah Kiai Krapyak I dan Blumbang Gede yang ada di Dusun Santren Desa Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah.